Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan berkisah tentang kenapa saya membuat channel Hydrographic Surveyor. Itu pengalaman dari diri saya pribadi. Dulu pada saat saya pertama kali melaksanakan survei hidrooceanografi tahun sekitar 2013, itu di Pulau Kisar. Bayangkan, Pulau Kisar itu adalah pulau berlokasi di Nusa Tenggara Timur. Kemudian di sana itu sangat susah sinyalnya. Untuk listrik itu setiap jam 6 malam baru nyala, sampai jam 6 pagi baru nanti mati lagi. Jadi selama pagi itu tidak ada listrik. Dan handphone itu sangat susah sekali. Kita kalau mau mendapatkan sinyal handphone, kita harus ke kota terlebih dahulu. Mungkin jaraknya sekitar 5 km baru kita dapat sinyal handphone. Sedangkan pada saat itu base camp kita berada di pesisir, di pinggir pantai. Itu pun sinyal handphonenya sangat terbatas ya, sangat terbatas. Kemudian tidak bisa mengirimkan pesan, atau zaman sekarang mungkin bisa kita melaksanakan kirim gambar, kirim laporan, kirim data itu menggunakan internet. Zaman dulu tidak ada. Zaman dulu itu masih benar-benar hanya telepon dan SMS saja. Pada saat saya melaksanakan survei di sana, kemudian komunikasi dengan yang di Jakarta itu susah. Jadi kita tidak tahu ini data itu betul atau salah, tidak tahu. Kebetulan saat itu saya baru pertama kali melaksanakan survei hidrooceanografi. Singkat cerita, kita udah melaksanakan kegiatan survei selama 50 hari. Kemudian kita terbang ke Jakarta. Ternyata sesampainya di Jakarta, pada saat data itu dicek, ternyata data itu tidak bisa digunakan. Bayangkan, kita sudah melaksanakan survei selama 50 hari dan pada akhirnya data itu tidak bisa digunakan. Mungkin ada beberapa data yang bisa digunakan, tapi kebanyakan tidak bisa digunakan. Itu sangat sayang sekali kalau saya berpikir, karena kita kalau melaksanakan survei itu perharinya mungkin sekitar ada puluhan juta habis, yaitu dari sewa perahu, sewa peralatan, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Sehingga saya merasa bersalah sekali pada saat itu. Nah, dari pelajaran itu atau dari pengalaman itu, saya ingin teman-teman surveyor yang ada di Indonesia tidak merasakan hal seperti itu. Kita harus benar-benar profesional sekali untuk siap terjun ke lapangan. Kita harus benar-benar memastikan atau bisa memastikan bahwa data kita itu betul atau salah. Kalau di lapangan kita sudah bisa memastikan bahwa data itu salah atau betul, sehingga pada saat kita kembali ke base camp atau kembali ke Jakarta gitu, kita sudah yakin bahwa data yang kita ambil atau data yang kita bawa itu betul. Nah, pengalaman yang lain, dulu pada saat saya pertama kali belajar tentang survei hidrooceanografi, belajar atau untuk mendapatkan sesuatu ilmu itu sangat sulit sekali. Tidak semua orang serta-merta ingin berbagi atau sharing tentang ilmu yang dia punya. Jadi kalau saya tidak bisa, kemudian saya menemui seseorang untuk belajar, itu sangat susah sekali zaman dulu. Jadi untuk membuka pengetahuan, untuk menambah pengetahuan itu sangat susah sekali. Kebanyakan yang saya dapat di kuliah itu hanya dasarnya saja, karena memang di kuliah manapun kita itu diajarkan konsep berpikir, dasar benar-benar dasarnya aja. Pengembangan itu harus kita dapatkan di lapangan, pengalaman, atau tanya ke orang yang sudah pernah melakukan itu. Nah, pada saat saya bertanya ke sana sini itu sangat sulit sekali saya mendapatkan jawaban atau sharing ilmu dari orang-orang yang lain. Nah, saya berpikir kenapa ini kan semacam ilmu mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman agar orang lain itu bisa, tapi hanya sharing masalah ilmu seperti ini aja susah sekali. Makanya saya dengan adanya survei atau channel survei Hydrographic Surveyor ini, saya ingin apa yang saya alami itu tidak dialami oleh teman-teman, dan apa yang saya bisa saya bagikan kepada teman-teman. Seperti
seperti itu. Sehingga saya mohon dukungan pada teman-teman sekalian untuk dukung channel saya agar saya semangat membuat konten. Jadi konten yang saya buat itu saya harus berpikir apa ini konten, harus bikin bahan, kemudian cari data, memastikan apakah yang saya sharing itu sudah betul atau tidak. Kalau belum betul saya nggak akan mau sharing, karena apa? Saya bisa menyesatkan teman-teman nanti, mengajarkan hal yang salah. Tapi kalau sudah saya coba, saya uji, kemudian sesuai antara teori dan praktek, baru saya sharing. Harapannya teman-teman itu tinggal tahu gitu, oh seperti ini proses yang betul. Kemudian di konten saya juga saya sampaikan bahwa yang betul seperti ini, yang salah seperti ini jangan dilakukan. Nah teman-teman biar tidak melakukan kesalahan yang pernah saya perbuat atau pernah yang saya ketahui, seperti itu. Oke, ini sebenarnya gak ada teks, gak ada ide, cuma hanya sharing saja apa yang saya alami. Kemudian tujuan membuat channel atau konten tentang hidrooceanografi ini, bukan hidrooceanografi tapi hydrographic surveyor, sekaligus cek setting studio baru, kamera baru yang disupport oleh teman saya, kemudian mic baru juga disupport juga. Terima kasih banyak sekali yang sudah support saya, dari kamera, mic, software, kemudian data dari teman-teman software luar juga support data juga, kemudian beri ide gitu. Itu yang bikin saya tetap membuat konten di channel Hydrographic Surveyor ini. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat, biarpun kayaknya nggak ada faedahnya juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.